hakim ketuanya adalah paman Gibran, pemohonnya salah satunya adalah partai yang kebetulan ketuanya adalah adik Gibran. Pemohon yang dikabulkan nomor 90 adalah fans berat Gibran sebagaimana dinyatakan dalam permohonannya, dan termohonnya adalah pemerintah yang merupakan pemerintahan ayahnya Gibran. Jadi betul-betul persidangan kemarin bicara soal Gibran, soal keluarga istana menurut saya. Dan aneh kalau kemudian berlanjut. Yang dahsyat, saya coba lihat ya, setelah putusan 29, 55 dan setelah itu 51 kalau tidak salah, 5155, saya lupa nomornya, nanti silakan dicek. Semua orang sudah menganggap mahkamah berada di jalur yang tepat. Guru saya ini juga tertipu. Saya lebih parah sebenarnya, nanti saya ceritakan. Saya baca Prof. Yusril sudah bilang MK sudah membuktikan bahwa mereka bukan mahkamah keluarga. Itu pernyataan Prof. Yusril. Sorenya mungkin beliau istighfar ya. Saya tertipu lebih dahsyat lagi, sampai tertipu saya. Saya ada acara di Metro, begitu putusan ketiga saya bilang tidak mungkin dalam tradisi MK akan ada perubahan putusan. Lumrahnya di dalam putusan MK itu, kalau objek hukumnya sama, yang pertama selalu putusan yang menjadi dasar bagi seluruh putusan berikutnya yang sama ya, untuk dinyatakan NO tidak dapat diterima. Makanya teman-teman bisa lihat putusan 90, 91, 92, 91, 92 itu NO tidak dapat diterima. Ikutin tradisi. Yang aneh adalah putusan 3 sebelumnya. Karena semua terhibur begitu saya bilang ke Metro, nggak usah diikutin lagi putusan keempat, udah pasti nggak mungkin dalam batas penalaran yang wajar di masa MK. Saya tinggalkan, saya ikut podcast Mas BW karena beliau ada tamu. Saya duduk di meja dengerin putusan, jadi tetap dengerin putusan, tapi tertidur, bahagia mimpinya. Dibangunin Mas BW di putusan keempat, bro. Ada perubahan isi putusan nggak? Mana mungkin, saya dengarkan betul-betul berubah. Oleh karena itu saya mau menggugat Mas Dewi ya, karena mengganggu mimpi indah saya. Dirusak dengan dia membangun. Jadi aneh sekali bagaimana perubahan itu jadi 180 derajat antara putusan pagi hingga ke sore. Nah ini kita akan masuk ke pokok pertanyaan. Kita break azan dulu ya. Kalau di Padang berhenti, apalagi Bangka Belitung. Hebat yang baru mau diomongin putusannya masih saya kebetulan cerita saya kebetulan. Kalau bahasa anak mudanya kan bocah ya. Kalau udah balik kan. Si pagi yang balik makan siang kayak gini. Jam 3 balik lagi. Yang keempatnya terakhir. Yang sudah ada pilihan, tapi tidak ditandatangani itu. Ada NKN banyak laporan. NK itu ada putusan nomor 340. Pemohon itu tidak memenuhi unsur bukan warga negara, bukan ada pemerintahan, bukan masyarakat adat, bukan lembaga negara. Dia LSM, tapi belum terdaftar status berada. Diterima dari STM. Hanya untuk memenuhi syarat kamu mengubah undang-undang. Sama
sakit dia juga lagi spendingnya jelas sudah ya mahasiswa. Nggak konkret itu kerugiannya Pak. Soalnya dia kembali partai jelas Dia ngefans sama kita karena Gibran sudah meningkatkan ekonomi Solo. Pertanyaan besarnya, ini peristiwa yang berhubungan nggak dengan kerugian Gibran tidak bisa menjadi calon wakil? Oh ya, pernah cerita. Bercanda aja ya. Nanggung deh negara. Gue bikin aja wajib. Langsung pernah jadi kepala daerah. Gue suruh anak gue. Gitu. Oh dia jadi martir. Karena Siapa? dia Jadi emang udah lama di sana. lanjut ya. Oke, kita sudah selesai aja. Kita lagi Bung Ferry. Nah, kalau bicara substansi putusan ada yang menarik. Pertama, putusan ini tidak konsisten dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi soal open legal policy. Apa itu open legal policy? Ini terminologi yang menurut saya diciptakan MK sendiri, debatable. Tapi pengertiannya apa saja pendelegasian dari konstitusi dari undang-undang dasar untuk diatur lebih lanjut oleh pembentuk undang-undang. Contohnya adalah pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang diperdebatkan ini. Bunyinya syarat-syarat menjadi calon presiden atau wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Artinya ini pasal open legal policy. Lumrahnya MK akan memutuskan kami tidak mampu atau tidak boleh menafsirkan ya sesuatu yang open legal policy yang diperintahkan undang-undang dasar untuk dibuat oleh pembentuk undang-undang. Biasanya MK menghindar. Silakan pembentuk undang-undang yang atur. Nah, memang ada perkara yang mengubah konsep open legal policy 2 atau 3 bulan yang lalu. Putusan 112 PUU 20 Romawi tahun 2022 yang diajukan oleh Pak Nurul Gufron soal syarat menjadi pimpinan KPK. Putusannya sebenarnya ini kerangkanya open legal policy, tapi MK kemudian memutuskan bahwa syarat menjadi pimpinan KPK tetap batas minimal usia 50 tahun, tetapi ditambah frasa atau pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK. Sehingga satu-satunya orang di muka bumi Tuhan ini yang memenuhi frasa atau pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK di bawah 50 tahun artinya hanya Pak Nurul Gufron. Karena tidak ada lagi Pak. Dia 49. Kalau ditunda seleksi pimpinan KPK, frasa ini tidak ada maknanya. Ditunda setahun karena Pak Nurul Gufron sudah 50 tahun, sudah memenuhi syarat. Inilah putusan yang menjadi tolak ukur Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan nomor 90 kemarin, PUU 21 Romawi tahun 2023. Dan dikutip isi putusan itu. Apa alasan mahkamah boleh menafsirkan open legal policy? Adalah jika terjadi intolerable injustice, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransikan. Konsep ini, konsep penegakan hak asasi manusia terutama terkait pelanggaran HAM berat. Pertanyaan besarnya adalah apakah syarat menjadi presiden merupakan, kalau ada pelanggarannya, itu merupakan pelanggaran HAM berat. Nah, ini logika pertama yang perlu saya pelajari lagi. Nanti mungkin Prof. Yusril bisa menjelaskan lebih dalam ya, karena mungkin rata-rata 9 itu kalau tidak di bawah beliau seangkatan beliau. Mungkin saya lupa baca buku tertentu di zaman itu ya. Tapi menurut saya tidak ada konsep pelanggaran HAM berat berkaitan dengan syarat menjadi presiden. Karena itu syarat yang sebenarnya ada pembatasan haknya di pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Jadi MK sedang mencari-cari alasan untuk mengabulkan syarat seseorang tertentu agar bisa maju di tahun pemilu 2024. Jadi cari-cari konsepnya. Nah, putusan ini lebih unik lagi karena
tidak hanya bertentangan dengan konsep Mahkamah Konstitusi yang pernah diputuskan, tetapi juga perkara ini sudah pernah dicabut. Dan itu dipertanyakan oleh Hakim Konstitusi sendiri. Ini perkara kan sudah pernah dicabut. Lalu dia nyatakan batal penarikan perkara. Pertanyaan saya, mungkin nanti kita semua akan boleh meriksa berbagai peristiwa di MK. Apakah biasa di Mahkamah Konstitusi orang sudah mencabut perkara lalu kirim surat lagi batal melakukan penarikan perkara? Istilahnya penarikan perkara. Tidak ada itu. Begitu dia tarik perkara, MK akan mengeluarkan penetapan. Kalau kemudian orang boleh membatalkan penarikan perkara, MK itu bakal dipermainkan orang aja. Oh, kami tarik perkara, besok pagi sadar dapat hidayah gitu ya. Nggak batal tarik perkara. Jadi proses administrasi persidangan akan dipermainkan. Dan biasanya MK tidak mengabulkan. MK akan langsung mengeluarkan penetapan dan dibacakan. Nah, aneh juga nih perkara ini kayak perkara penting kunci ya untuk kemudian mengaitkan langsung dengan Gibran Rakabuming. Nah, kalau disimak ini baru pendapat pribadi, Bro. Mungkin nanti secara ilmiah perlu didalami ya. Saya baru bacakan putusan ini dari kemarin ya, pagi tadi. Ada hal yang menarik bahwa putusan ini tidak mayoritas mutlak. Ada 5 orang dengan 2 menyatakan concurring. Concurring itu alasan yang berbeda. Kurang lebih kalau mau ke Senen, kita tujuannya di Senen, tapi jalan kita beda-beda gitu ya. Nah, ada 3 yang mengatakan bahwa seluruh elected official bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden meskipun berusia di bawah 40 tahun. 3 orang. 2 orang lain mengatakan tidak semua elected official dapat dijadikan calon presiden dan calon wakil presiden jika dia berusia di bawah 40 tahun. Kata 2 orang ini harus orang yang berpengalaman menjadi gubernur. Kenapa gubernur? Karena gubernur adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Karena dia punya pengalaman, bolehlah dia menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi ada komposisi 3-2 yang menurut saya ini bukan pendapat mayoritas. Artinya yang mayoritas adalah ada 5 orang hakim yang memperbolehkan orang yang pernah atau sedang menjadi gubernur untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Di bawah itu tidak. Coba dibaca putusan itu baik-baik. Kalau ditanya kenapa yang concurring tidak dissenting saja, pendapat berbeda. Nah, di sini misterinya kasus ini. Konon kabarnya, ini tidak bisa dikutip secara ilmiah. Konon kabarnya, memang ini awalnya dissenting, lalu dipaksakan menjadi concurring. Jadi ini concurring itu dia punya tujuan yang sama, memperbolehkan yang usianya di bawah 40 tahun masih bisa mencalonkan sepanjang dia punya pengalaman. Kepala daerah. Jenisnya beda. 3 bilang seluruh elected official, yang 2 cuma bilang hanya gubernur. Jadi yang mayoritas kalau mau digambarkan, Prof. Aldi kan buat diagram Venn kan, kalau mau digambarkan hanya mayoritas 5 orang ini kepada orang yang pernah atau sedang menjadi gubernur untuk mencalonkan. Wali kota dan bupati tidak bisa. Kalau dibaca putusan concurringnya dissenting kita tidak boleh anggap sebagai pendapat mutlak atau mayoritas hakim, pendapat mayoritas hakim. Jadi menarik putusan ini menurut saya belum selesai. Nah, sekarang pertanyaan besarnya terletak pada PDIP dan mungkin juga pada pro Yusril yang saya bicara pada PDIP.
apakah PDIP akan mengambil sikap terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90? Apa sikapnya menurut saya? Sikapnya sederhana, bahwa yang dimaksud di dalam putusan itu bukan wali kota dan bupati, hanya untuk gubernur atau yang pernah menjadi gubernur. Dan kalau KPU datang ke Komisi 2 meminta pendapat, saran, masukan, ya, maka PKPU itu hanya memperbolehkan orang yang pernah atau sedang menjadi gubernur untuk dapat mencalonkan diri menjadi calon presiden atau calon wakil presiden jika dia berusia di bawah 40 tahun. Nah, sejauh ini PDIP, Prof, menurut saya tidak tegas-tegas betul. Ke Budiman Sujatmiko tegas, ke Gibran dan ke Kaisang tidak tegas. Apalagi ke Jokowi. Kalau Kaisang bukan kader kan? Ya harusnya diberhentikan kalau sudah ada tanda baru dia masuk partai lain. Kan biasanya PDIP gitu, ngegas dulu kan penting. Nah, di titik ini saya tidak melihat nuansa itu, ketegasan PDIP di dalam menegakkan ADART dan prinsip-prinsip partaian. Nah, bagi saya ini menarik untuk ditindaklanjuti, teman-teman. Ini sesuatu yang perlu kita telaah baik-baik, selain juga memperhatikan relasi unik. Ini unik ya, Prof. Di 3 putusan pertama, Ketua Mahkamah Konstitusi tidak ikut. Dia keluar dari memutuskan perkara. Alasannya konflik kepentingan. Ya. Tapi di putusan 90 dia kemudian terlibat. Kenapa konflik kepentingannya hilang? Padahal pihak yang menyatakan sebagai pemohon mengakui bahwa dia ini fans beratnya Gibran Rakabumi. Belum lagi bicara pemerintah adalah kakak iparnya, di bawah kakak iparnya. Nah, menurut saya ada ketidakkonsistenan dalam konsep kekuasaan kehakiman, putusan peradilan, putusan hakim yang tidak konsisten, terutama dalam ilmu tafsir konstitusi. Putusan hakim yang tidak konsisten sudah bisa dipastikan terdapat kepentingan politik di dalamnya. Jadi hakim itu tidak boleh di perkara A dia bilang X, di perkara B yang relatif sama dia bilang Y. Tidak boleh. Itu dianggap pelanggaran etik. Karena misalnya Prof. Yusril kalau dia menganut positivisme hukum, ya itu konsisten. Itu bisa digugat ketua. Nah, bisa dilaporkan etik, cuman Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusinya sampai hari ini kosong. Nah, KY menurut putusan MK 005 bukanlah subjek hukum yang harus diawasikan. Jadi sudah paket komplit bagi hakim konstitusi untuk menyimpang dari konstitusi. Ya. Nah, ini pertanyaan besar, bagaimana mungkin mata kita, perasaan kita, telinga kita mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang betul-betul terjadi di depan mata kita menuju proses penyelenggaraan pemilu. Terakhir, tidak lumrah bagi saya, ya, aturan pertandingan itu diubah menjelang pertandingan. Ya. Saya ini dulu ya tidak seperti dulu, betul-betul ngefans sepak bola. Nggak pernah terjadi dari sepak bola internasional sampai tarkam. Ya. Peraturan itu begitu mau tadi mulai kita akan ada perubahan peraturan, itu pasti menimbulkan keributan. Yang mengubah wasit. Nah, yang mengubah wasit. Dan itu terjadi hanya 3 hari menjelang pendaftaran pencalonan presiden. Dan tahapan sudah berlangsung lama. Menurut saya banyak nilai yang tidak fair dalam proses penyelenggaraan pemilu kita kali ini, yang kemudian dihalalkan dengan putusan peradilan yang namanya peradilan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, ini menarik. Nanti saya coba follow up lagi dari beberapa pernyataannya Bung Ferry, tapi juga mungkin saya juga minta pendapat dari Prof. Yusril ya.